Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Risma Deniza NIM 112, Kasas Media Supriyanto NIM 148, Sasmita Mega Silvia NIM 010, Yanuar Dwi Pangestu NIM 040, Via Nurul Izzah NIM 129. Penipuan komputer. Ancaman sistem informasi akuntansi. 4 jenis ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, bencana alam dan politik. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Yang ketiga, tindakan yang tidak diharapkan. Yang keempat, tindakan yang disengaja atau kejahatan komputer. Penipuan. Secara legal, untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada 1. Pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. 2. Fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, niat untuk menipu. 4. Kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan, di mana seseorang bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan. 5. Pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. 1. Memahami penipuan. 2. Mendiskusikan risiko salah saji kecurangan yang material. 3. Memperoleh informasi, seperti bukti mencari faktor risiko penipuan, menguji catatan perusahaan, dan menanyakan manajemen. 4. Mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko. 5. Mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. 6. Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan. 7. Menggabungkan fokus teknologi. 2 jenis penipuan yang penting untuk bisnis. 1. Penyalahgunaan aset, yaitu pencurian aset perusahaan oleh karyawan. 2. Kecurangan pelaporan keuangan, yaitu perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Tekanan. Tekanan atau pressure adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Terkadang, pelaku merasakan tekanan yang tidak dapat dibagi dan percaya bahwa penipuan adalah jalan keluar satu-satunya dari situasi yang sulit. Berikut tekanan yang dapat menyebabkan penipuan karyawan. Pada tabel 5-2, tekanan yang dapat menyebabkan penipuan karyawan dari segi keuangan, yaitu seperti hidup di luar kemampuannya, utang atau beban personal yang tinggi, gaji atau pendapatan yang tidak sesuai, dan yang lainnya. Dari segi emosional, seperti ketamakan, ego, kesombongan, ambisi yang berlebihan, kinerja yang tidak diakui, ketidakpuasan pekerjaan, dan yang lainnya. Dari segi gaya hidup, seperti kebiasaan judi, ketergantungan obat atau alkohol, hubungan seksual, tekanan keluarga atau rekan. Kesempatan atau opportunity, yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Kesempatan memungkinkan orang untuk melakukan 3 hal berikut ini. 1. Melakukan penipuan. 2. Menyembunyikan penipuan. 3. Mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Rasionalisasi atau rationalization, yaitu
Alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Rasionalisasi yang paling sering mencakup hal-hal berikut. 1. Saya hanya meminjam itu, dan saya akan membayar kembali pinjaman saya. 2. Anda akan memahami jika Anda tahu seberapa besar saya menginginkannya. 3. Apa yang saya lakukan tidak serius. 4. Ini merupakan sebab yang baik, atau sindrom Robin Hood, yaitu mencuri kepada yang kaya untuk memberi kepada yang miskin. Penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Penipuan instruksi komputer adalah penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalip perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Penipuan data secara ilegal dengan menggunakan menyalin, mencuri, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggaran data adalah keteledoran karyawan. Meningkatkan penipuan komputer. Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan berikut ini. 1. Orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. 2. Penipu komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lain. 3. Beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. 4. Input penipuan. 5. Deteksi cyber. 6. Penipu prosesor. Cara mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. 1. Untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan, organisasi atau perusahaan harus membuat iklim yang membuat penipuan agar tidak terjadi. Meningkatkan perbedaan dalam melakukannya, meningkatkan metode pendeteksian, dan mengurangi jumlah kerugian jika penipuan terjadi. Beberapa cara agar penipuan tidak terjadi. Yang pertama, memberikan pengendalian internal untuk menentukan efektivitas dalam mencegah penipuan. Pengendalian yang ada memaksa perubahan program dan mencegah seandainya terjadi. 2. Melakukan pengendalian yang baru untuk mendeteksi penipuan. Contohnya, menyarankan rekonsiliasi laporan IRS dan pemotongan catatan penggajian. Yang 3. Melatih karyawan mengenai kesadaran penipuan, pengukuran keamanan, dan isu etis. Bab 6. Teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset IT yang berharga, rawan akan serangan dari para hacker, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Hacking, hijacking atau pembajakan, spamming, spoofing. 1. Serangan zero day atau zero hour. 2. Cross-site skipping XSS. 3. Serangan limpahan buffer atau buffer overflow attack. 4. Serangan injeksi insersi SQL. Serangan injeksi insersi SQL. Masquerading impersonation. Piggy banking memiliki beberapa makna. 1. Menyadap ke dalam sebuah jalur komunikasi dan mengunci secara elektronik, pengguna sah sehingga tanpa sepengetahuannya membawa pelaku ke dalam sistem. 2. Penggunaan secara diam-diam atas jaringan Wi-Fi tetangga. Seseorang yang tidak berwenang mengikuti seseorang yang berwenang
memasuki pintu yang aman, menembus pengendalian keamanan fisik. Pemecahan kata sandi atau password cracking, guardialing, breaking, data diddling, kebocoran data, phone surfing, teknik salami, penipuan rondon, spionase ekonomi, pemerasan dunia maya atau cyber extortion, cyberbullying, sexting, terorisme internet, misinformasi internet, ancaman email, penipuan lelang internet, penipuan pump and dump internet, penipuan klik, penjajalan situs. Pembajakan perangkat lunak atau software privacy, menjual sebuah komputer dengan perangkat lunak ilegal yang telah dimuat sebelumnya, memasang sebuah salinan lisensi tunggal untuk beberapa mesin, memuat perangkat lunak pada sebuah server jaringan dan mengizinkan akses tak terbatas untuk melanggar persetujuan lisensi perangkat lunak. Rekayasa sosial dengan teknik atau trik psikologis yang digunakan oleh orang-orang yang mematuhi pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Kisco melaporkan bahwa para pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia berikut untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Menetapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan berikut dan melatih orang-orang untuk membantu mengatur kebijakan. Yang pertama, jangan pernah membiarkan orang-orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Yang kedua, jangan login ke komputer orang lain, terutama jika Anda memiliki akses administratif. Yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon atau email. Yang keempat, jangan pernah membagikan kata sandi atau ID pengguna. Yang kelima, waspadalah bila orang yang tidak tahu berusaha mendapatkan akses melalui Anda. Selanjutnya, mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer, ada pencurian identitas, pretexting, phishing, pharming, twin, kidnapping, siphoning, dan scamming. Yang terakhir yaitu ada malware. Malware yaitu segala perangkat lunak yang digunakan tanpa diketahui. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan serta mahal. Perangkat lunak spyware secara pribadi diam-diam dan mengumpulkan informasi milik pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain. Infeksi spyware disebabkan oleh 1. Mengunduh program file sharing, peralatan sistem, permainan, wallpaper, screensaver, musik, dan video. Yang kedua, sejumlah situs yang secara diam-diam mengunduh spyware. Hal ini disebut dengan drive dengan mengunduh. Yang ketiga, seorang hacker menggunakan celah keamanan di situs browser dan perangkat lunak lainnya. Yang keempat, malware berpura-pura menjadi perangkat lunak keamanan anti-spyware. Yang kelima, sebuah worm atau virus. Yang keenam, jaringan kabel publik atau public wireless network. Selain zipware, selanjutnya ada adware, scareware, dan super zapping. Selanjutnya yaitu worm komputer. Worm komputer adalah program komputer replikasian diri yang serupa dengan virus dengan beberapa kali sebagai berikut. 1. Virus adalah segmen dari kode yang disembunyikan di dalam atau melekat pada sebuah program host atau file yang dapat dieksekusi, sedangkan sebuah worm adalah program yang berdiri sendiri. Yang kedua, virus memerlukan seorang untuk melakukan sesuatu atau menjalankan sebuah program, membuka file, dan sebagainya agar virus mereplikasi dirinya, sedangkan sebuah worm tidak dan ia secara aktif mencoba untuk mengajukan dirinya ke perangkat jaringan lain. Yang ketiga yaitu worm berbahaya.
jaringan atau jika hanya menggunakan bandwidth, sedangkan virus menginfeksi atau merusak file atau data dalam komputer sasaran.